Halo Sobat NB di rumah, apakah kalian baik-baik saja? Pada hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kesultanan Makassar. Agama Islam sendiri masuk ke Nusantara pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang muslim, yaitu dari Gujarat, Arab, dan Persia. Para pedagang tersebut berdagang sambil menyebarkan agama Islam di tempat mereka berlabuh. Dan karena itulah agama Islam tersebar oleh para pedagang, lalu disebarkan kembali oleh para mubalik dan para wali. Kembali ke dalam topik, Kesultanan Makassar atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1320 Masehi yang didirikan oleh Tumanurung Bainia. Pada awalnya, sebelum kerajaan Goa terbentuk, terdapat 9 negeri atau daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja-raja kecil. Pada waktu itu, Pacalaya bersama raja-raja kecil sedih dikarenakan tidak adanya raja, sehingga mereka melakukan perundingan untuk memilih raja dan terpilihlah Tumanurung Bainia. Maka kedudukan 9 raja kecil itu mengalami perubahan. Kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing sekarang berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainia yang selaku Raja Goa pertama. Kerajaan Goa didirikan atas persetujuan kelompok yang disebut Kasuyang dan ditunjuklah Tumanurung sebagai raja pertama. Sebelum menjadi kerajaan Islam, masyarakat dan penguasanya masih menganut animisme, kepercayaan kepada roh leluhur. Dan pada tahun 1607, kerajaan Goa menjadi kerajaan Islam setelah Datori Bandang menyebarkan agama Islam pada tahun 1605, dan pada waktu itu Raja Satu Mangerangi Deng Manrabia menjabat sebagai raja, menyatakan masuk Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin, lalu diikuti Raja Talo I Malingkang Daeng dengan gelar Sultan Awalul Islam, dan beliaulah yang mempermaklumkan sholat Jumat untuk pertama kalinya. Tumanurung Bainia adalah raja pertama kerajaan Goa Talo yang dipilih acara perundingan dengan 9 raja kecil, Siung Salapanga atau Bates Salapang, lalu mendirikan kerajaan Goa setelah ia dipilih dengan persetujuan Kasuyang Salapanga. Dalam masa jabatan Tumanurung Bainia tidak memiliki kepastian dikarenakan ada beberapa sumber yang mengatakan ia langsung digantikan oleh putranya, yaitu Tamasalanga Baraya, namun ada beberapa sumber yang mengatakan Tumanurung Bainia menjabat dari tahun 1320 sampai 1345. Malombasi Daeng Matawang Muhammad Basir Karaeng Bonto Mengape Sultan Hasanuddin Tamanagara Ribalapangka atau yang sering disebut Sultan Hasanuddin, ia adalah salah satu pemimpin dari kerajaan Goa Talo atau Makassar yang menjabat dari tahun 1639 sampai 1353 dan terkenal dengan perlawanan kepada VOC. Karena keberaniannya, ia dijuluki ayam jantan dari timur, Hanses van het Oosten oleh Belanda. Mapas Sombasa Daeng Nguraga Karaeng Lakyung Sultan Amir Hamzah Tomalingkar di Alu, biasanya disebut Sultan Amir Hamzah, adalah raja terakhir dari Goa Talo atau Makassar. Ia menjadi raja terakhir setelah ayahnya Sultan Hasanuddin turun tahta, dan beberapa tahun kemudian kerajaan Goa Talo runtuh setelah dikuasai VOC. Di sebuah negara atau daerah pastilah memiliki sebuah ciri khas untuk menandakan negara atau daerah tersebut. Nah, kerajaan Makassar ini memiliki banyak ciri khas. Beberapa yaitu Masjid Katangka, Pala Lampua, Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam, dan Benteng Sombau. Awal dari keruntuhan kerajaan Goa Talo berawal dari niatan VOC melakukan monopoli perdagangan di daerah Maluku. Setelah kerajaan kecil dikuasai oleh VOC, Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam dan mencoba melakukan perlawanan dengan bantuan kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur. Akan tetapi VOC menambah pasukan dan membuat pasukan Sultan Hasanuddin terdesak
dan terpaksa menandatangani perjanjian Mongaya yang membuat kerajaan Gorontalo dirugikan oleh perjanjian tersebut. Banyak wilayah kerajaan diambil oleh VOC, dan kerajaan pun tidak bisa melakukan perdagangan karena semua perahu yang berlayar harus memiliki izin untuk penayar. Karena merasa perjanjian tersebut tidak adil dan hanya berpihak kepada pihak company atau VOC, kerajaan Gorontalo atau Makassar melakukan serangan kembali, namun dengan hasil yang nihil, dan membuat kerajaan Gorontalo atau Makassar akhirnya runtuh dan wilayahnya berada di tangan VOC. Kasus korupsi atau pada zaman tersebut adalah pungutan liar atau upeti dalam kerajaan Gorontalo atau Makassar dalam sejarahnya jarang sekali terjadi. Salah satu kasus yang hampir mendekati kasus tersebut adalah ketika VOC menggunakan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan melobi Sultan Bone saat itu Arong Palaka melakukan revolusi terhadap Kesultanan Gorontalo, dan Arong Palaka sendiri menyetujui hal tersebut dikarenakan memiliki dendam karena kemerdekaan Kesultanan Bone pernah diambil, dan beberapa waktu kemudian Arong Palaka membantu VOC untuk menyerang Kesultanan Gorontalo.